Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Okto Susandri, Guru Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, SMK Negeri 3 Tebo. Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tebo, Jambi. Apa kabar kita semua? Insya Allah sehat dan bahagia selalu. Dalam video kali ini akan kita saksikan aksi nyata dari modul 2.3 dengan judul Coaching untuk Supervisi Akademik, di mana terdapat 3 bagian video, pra-observasi, observasi dan pasca-observasi. Kegiatan observasi dilakukan pada kelas 12 OTKP mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Okto Susandri, salah seorang calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tebo. Kali ini saya akan menampilkan percakapan pra-observasi. Bersama dengan saya telah hadir Bu Siti Rodiah, salah seorang guru Bahasa Indonesia di sekolah saya, yaitu di SMK Negeri 3 Tebo. Apa kabar Bu Dia? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Andi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik juga ya Bu ya. Iya. Nah, hari ini kita mulai ya Bu, rangkaian kegiatan supervisi, diawali dengan sedikit percakapan pra-observasi. Sebelum nantinya saya akan melihat langsung bagaimana jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya. Ya siap Pak. Nah, untuk kita ketahui Bu ya, di mana tujuan dilaksanakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas. Ya betul Pak. Kemudian kenapa hari ini kita awali dengan percakapan pra-observasi? Karena dapat menjadi persiapan awal bagi Ibu sendiri sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga dapat dengan siap dan lebih percaya diri gitu Bu dalam menuntun murid di kelas nantinya. Tapi Bu, kita ada beberapa pertanyaan diawali sekarang ya Bu ya. Iya, sangat boleh Pak. Oke, yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, siswa dapat menulis opini menjadi sebuah artikel dengan melalui diskusi kelompok dengan baik dan benar. Wah, luar biasa Bu ya. Di dalam tujuan tadi saya dengar telah tergambar komponen-komponen tujuan pembelajaran itu sendiri yang kita ketahui dengan singkatan ABCD Bu ya. Ada audiensnya, ada behaviornya, ada condition, terus yang terakhir ada degree-nya. Kemudian Bu dia untuk area pengembangan rancangan pembelajaran Ibu ini, Ibu menekankan pada area apa saja Ibu? Untuk area pengembangan pembelajaran, saya akan fokus kepada pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu siswa dapat memahami opini dan artikel. Pada area keterampilan itu siswa dapat menulis opini menjadi sebuah artikel. Oke Bu. Selanjutnya dari ini Bu, strategi, model, metode, ini seperti apa yang akan Ibu pakai? Strategi yang saya gunakan pertama itu scientific ya Pak. Model pembelajarannya itu discovery learning. Metodenya itu adalah diskusi kelompok. Oke, jadi penggunaan strategi saintifik, modelnya discovery learning, dan terakhir metodenya diskusi kelompok ya Bu ya. Oke. Selanjutnya untuk media pembelajaran bagaimana nih Bu? Bisa Ibu ceritakan? Media pembelajaran saya menggunakan buku, majalah, dan video Pak. Video, berarti berbagai media ya Bu Iya. ya. Akan luar biasa nanti nih. Untuk jadwalnya bagaimana Bu? Kapan kita akan ke kelas gitu Bu? Jadwalnya hari Kamis Pak, hari Kamis jam 9.10. Baik Bu Dia, nanti saya akan coba hadir di kelas Ibu
nanti selama observasi saya akan mencatat, merekam, mendokumentasikan hal-hal yang terjadi selama pembelajaran sebagai bahan percakapan kita pada proses selanjutnya. Iya, Pak. Nah, kemudian Bu, percakapan pasca observasi kita akan lakukan nanti di akhir. Di saat itu kita akan membahas apa temuan kita pada saat observasi. Nah, sebelum ditutup nih Bu, apa kira-kira yang dapat Ibu peroleh dari percakapan kita hari ini? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andi karena melalui percakapan ini saya menjadi lebih mantap untuk melakukan supervisi nantinya. Di samping itu juga saya kembali terkuatkan dalam tujuan pembelajaran, strategi, model, metode, dan media pembelajaran. Insya Allah itu semua dapat menjadi hal yang baik dalam proses pembelajaran saya nantinya. Amin. Luar biasa Bu. Saya jadi tidak sabar nih bagaimana kita nanti di kelas nanti ya Bu ya, pas saat observasi. Kemudian terima kasih ya dulu ya Bu ya, telah bersedia berbincang-bincang dengan saya hari ini. Mudah-mudahan ada kemajuan yang luar biasa nanti di saat observasi. Iya Pak. Kita akhiri percakapan kita hari ini ya Bu ya. Iya Pak. Kayaknya itu dulu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pra-observasi saya bersama Bu Diah pada hari ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi observasi. Sampai jumpa pada sesi observasi.
memohon informasi lanjutan dari kepala berita. Terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya, jadi ada tubuh berita. Tubuh berita itu dia membuat informasi mengenai mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, yang ketiga apa? Ekor berita. Apa ekor berita? Ekor berita adalah bagian terakhir yang mencantumkan informasi tambahan. Sifatnya opsional karena tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok berita. Ya, jadi di bagian ekor berita itu hanya opsional, boleh ada dan tidak ada. Tetapi di ekor berita itu hanya menegaskan kembali bagian dari isi berita. Nah, kemarin kan kita sudah buat berita, sudah menganalisis berita, sudah ya? Nah, materi kita hari ini yaitu tentang menulis sebuah opini dalam bentuk artikel. Nah, jadi kita disuruh untuk menulis opini. Opini itu apa? Kalau sebelum saya jelaskan ya, apa kira-kira opini itu? Ya, opini itu adalah pendapat. Jadi kenyataannya itu belum pasti. Apakah iya seperti itu peristiwanya? Kan belum pasti ya, masih pendapat atau masih anggapan kita. Itu menulis opini dalam bentuk artikel. Jadi kita harus tahu dulu apa itu artikel.
sebaiknya itu setelah kita buat, kita minta tolong dengan kawan, baca dulu apa solusinya untuk tulisan kita ini, ya. Nah, itulah langkah-langkah untuk menulis sebuah artikel dalam bentuk menulis opini dalam bentuk artikel. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Arti paham ya menulis opini? Paham. Intinya kita mengeluarkan pendapat. Setelah pendapat yang kita keluar, harus ada alasan atau fakta untuk memperkuat pendapat yang kita keluarkan. Nah, kita menulis opini ini dalam bentuk artikel itu ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk koran, dan ada juga yang berbentuk nanti bentuk kanvas. Ya, kita tayangkan sedikit ya mengenai opini artikel dalam bentuk video. Winda. Udah
nanti berdiri ya pada saat presentasi, atau di sini videonya udah langsung berbicara sendiri. Ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menampilkan opini artikel berbentuk video yang berjudul Opini tentang Sekolah Menengah Kejuruan. Sekolah menengah kejuruan. Menurut saya Mbak Aini, pendidikan di sekolah menengah kejuruan itu lebih bermanfaat. Soalan pelajar sekolah menengah kejuruan juga mempunyai pengalaman praktik kerja langsung sehingga membuat siswa dan siswinya menjadi lebih paham akademik yang maksimal. Jadi, siswa sekolah menengah kejuruan bisa langsung bekerja dengan skill yang lebih. Menurut Henry Tobi, sekolah menengah kejuruan negeri 3 Kabupaten Bogor merupakan salah satu jenjang. Ini artikel dari kelompok 5, itu kelompok setelah ini kita tepuk tangan dulu. Satu lagi yang berbentuk peta konsep. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau menjelaskan opini kami, yaitu yang berjudul makanan khas Jambi. Makanan khas Jambi pertama. Betul. Yang pertama ada tempoyak. Tempoyak yaitu merupakan buah durian yang difermentasikan menggunakan bakteri laukos, yaitu bolu kojo. Bolu kojo yaitu makanan khas daerah biasanya dihidangkan saat acara-acara adat. Kue ini memiliki khas berbentuk bunga kamboja berwarna hijau dan beraroma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Okto Susandri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tebo. Dan juga rekan saya Ibu Siti Rodiah, salah seorang guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Tebo. Apa kabar Bu Diah? Alhamdulillah sehat Pak. Minta waktunya ya untuk percakapan pasca observasi. Boleh, silakan Pak. Terima kasih Bu. Adapun pada percakapan pertama saya akan berbincang terlebih dahulu kepada Ibu dan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran selama observasi kelas yang telah kita lakukan tempo hari. Ada dengan tujuan ya Bu ya, untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Sebagai pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan observasi kita kemarin? Ya sepertinya Pak, karena ini merupakan kegiatan yang jarang dilakukan, perasaan saya sedikit grogi. Namun alhamdulillah berjalan dengan lancar hingga akhir. Oke, ada grogi tapi alhamdulillah lancar juga ya Bu ya. Iya, Pak. Selanjutnya Bu, mohon kepada Ibu untuk kembali menceritakan tentang area pengembangan Bu yang dilakukan terhadap pembelajaran yang tempo hari. Untuk tahapan diawali dengan perencanaan pembelajaran yang menghasilkan seperti tujuan pembelajaran dan memastikan kebutuhan murid untuk lancar proses pembelajaran. Sementara itu dari segi area pengembangan seperti percakapan sebelumnya, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuan, murid dapat memahami opini dan artikel. Kemudian untuk area keterampilan, murid dapat menuliskan opini dalam bentuk artikel. Oke, nah Bu, menurut Ibu nih, bagaimana area pengembangan yang disampaikan tersebut? Apakah sudah berhasil didapatkan atau belum ya? Seingat saya sudah terjadi dengan baik, walaupun terdapat beberapa kekurangan di beberapa hal. Oh, begitu ya Bu ya. Terjadi dengan baik, dapat terlaksana, namun ada juga ya kekurangannya Bu ya. Nah, apa Bu kekurangannya menurut Ibu? Kekurangan bisa disebut kendala, yaitu terdapat beberapa murid yang belum ikut aktif dalam pembelajaran, terutama pada proses diskusi. Begitu ya Bu ya. Nah, dari analisa Ibu nih, kenapa sih perilaku anak yang tadi Ibu sampaikan masih ada yang tidak ikut diskusi atau pasif ya, dikatakan lain ya Bu ya. Ya bagaimana ya penyebabnya gitu? Bisakah Ibu ceritakan lagi? Pendapat saya mungkin terjadi karena dalam memfasilitasi murid berdiskusi di kelompoknya masih belum tepat, seperti pembagian kelompok yang tidak memenuhi kebutuhan belajar mereka. Karena kemarin kelompok hanya dibagi 2 konten berbeda, buku dan video pembelajaran saja. Nah, untuk mengantisipasi nih Bu ya, kan sudah kelihatan itu Ibu kira tadi tentang apa kekurangannya ya. Nah, mengantisipasi tersebut, apa yang rencana Ibu sendiri ke depannya sebagai perbaikan? Untuk tindak lanjut, saya akan mempersiapkan konten lebih sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, menyiapkan konten bersifat kinestetik, audio, dan juga visual. Serta menambahkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Proses juga produknya, Pak. Oke, berarti memperkaya ya Bu ya. Luar biasa tindak lanjut nanti yang akan Ibu siapkan. Nah, kemudian untuk menyukseskan rencana-rencana tersebut, apakah Ibu bisa sendiri atau ada rekan lain yang bisa membantu? Tentu ada, Pak. Saya akan berkolaborasi dan berdiskusi bersama rekan lainnya untuk menemukan hal-hal yang mendukung rencana saya tadi. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, sudah dapat bayangan kiat-kiat dan siapa saja yang bisa membantu memecahkan masalah tadi ya Bu ya. Nah, kemudian kapan ya Bu Ibu mulai merencanakan aksi sesuai dengan yang Ibu rencanakan barusan? Secepatnya, Pak. Secepatnya. Agar murid-murid segera terpenuhi pembelajarannya sesuai kebutuhan. Oke Bu, terlihat sangat semangat ya. Saya jadi tidak sabar menunggu kabar tentang rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas percakapannya. Insya Allah semakin sukses dalam menuntut murid-muridnya. Amin. Terima kasih Pak Andi. Oke, baik Bu Diah, karena waktu terbatas, kita cukupkan dulu percakapan kita. Kita sambung kapan-kapan lagi.
dan salam sehat dan bahagia Bu ya. Ya, terima kasih Pak Andi. Demikianlah teman-teman percakapan pasca observasi saya dengan Bu Diah. Sampai jumpa pada video selanjutnya, dan saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini, terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.